guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para wanita glowing si paling cantik di jagat filter aplikasi Geol? Masihkah kalian doyan memelihara badut cinta yang kapanpun bisa kalian manipulasi sesuka hati? Mending tobat deh, karena yang namanya karma itu tidak hanya ada di dalam anime Boruto. Dan pada kesempatan kali ini, lagi-lagi Sakahayang akan mereview sekaligus membahas sebuah film bertemakan badut. Film ini berjudul Terrifier 1 2016, di mana badut yang biasa kita sebut dengan badut gembel ini begitu doyan membabat para bondon dengan wajah yang glowing, seolah ingin membuat mereka jera bagaimana hidup tanpa ada sesuatu yang bisa mereka banggakan. Dan Sakahayang ingatkan, jangan sekali-kali menonton film ini sambil makan, dan selalu persiapkan daster tipis untuk berjaga-jaga kalau kalian pengen ngumpet. Oke lah, daripada kalian penasaran dan kesal sampai nendang TV tabung karena nggak punya stop box, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subrek aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan persiapan si badut sebelum melakukan aksi kopetnya dengan menggunakan BB krim di wajah, aspal PNPM untuk menghiasi huntunya yang setahun gak disikat, tak lupa topi mini di kepalanya. Ia pun langsung membuat kerajinan kopet untuk ia jadikan senjata dalam melakukan aksinya. Hingga saat persiapan selesai, si badut gembel memasukkan semuanya ke dalam kresek sampah dan langsung OTW mencari mangsa. Kemudian scene beralih pada dua kewes cantik nan glowing bernama Dawn dan Tara. Sepulangnya dari pesta Halloween, terlihat mereka pun kegirangan setelah sukses memoroti para lelaki untuk menraktir mereka minum sepuasnya. Namun pintarnya, pada saat akan digabrut, mereka langsung pulang tepat pada waktunya. Namun di tengah obrolan terlihat si badut gembel sedang keluyuran gak jelas di seberang jalan. Dan saat Tara menyadari si badut, Dawn yang sedang oleng malah kegirangan dan menyapa si badut bak menyapa badut setopan. Jelas saja si badut terlihat bete dengan kelakuan mereka. Namun saat Tara akan minta maaf, "Loh kok hilang, Cong?" Tak terlalu memikirkan hal itu, Tara pun langsung mengajak bestinya ini untuk makan dulu. Singkat waktu, sambil menunggu Dawn boker, Tara mengisi waktu dengan melihat-lihat foto di pesta tadi. Namun seperti biasa, baterai Ipong cepat sekali lobet. Lalu saat Dawn kembali, betapa herannya Tara saat si badut membuntuti mereka masuk ke dalam restoran. Apalagi dengan tingkah si badut yang so imut, Tara pun semakin tidak nyaman dan mengajak Dawn untuk pulang saja. Dirasa bestinya ketakutan hanya karena seorang badut, Dawn pun langsung mengajak si badut untuk berselfie sukaesi. Melihat kelakuan gelo temannya, Tara pun jelas menegurnya. Lalu tiba-tiba aneh sekali, bak lamaran ABG labil. Tiba-tiba si badut memberikan Tara cincin hadiah mesin permen. Setelah itu si badut pun pergi ke arah WC. Meskipun aneh, tapi Dawn merasa jika si badut lebih romantis dibandingkan cowok-cowok di pesta tadi. Saat pesanan pizza datang, si Kang Resto berusaha meyakinkan mereka untuk selalu nyaman, tentram makan di restoran ini. Tapi beberapa saat kemudian, entah apa yang dilakukan si badut. Dengan tangannya yang hitam, ia pun diusir si Kang Resto. Jelas saja mereka pun heran, boro-boro merasa nyaman. Singkat cerita, sepulangnya dari restoran, tiba-tiba mereka pun kaget saat melihat ban mobilnya kempes. Jelas saja mereka pun bingung karena mereka tak pernah mengenyam pendidikan di SMK. Alhasil, Tara pun meminjam HP Dawn untuk menelepon saudaranya yang ngekos di dekat sini.
Kemudian scene beralih pada seorang mahasiswi gak lulus-lulus bernama Victoria yang ditelepon Tara untuk dimintai bantuan. Tapi karena Victoria sedang mengerjakan skripsi, ia pun sedikit keberatan untuk menjemput saudaranya itu. Tapi tiba-tiba teman kosannya datang dengan niat gabrut brutal. Jelas saja Victoria yang hanya patungan seperempat kosan sadar diri dan mau tak mau pergi untuk menjemput Tara. Kembali ke toko pizza, terlihat si Subur sedang amuk-amukan karena disuruh membersihkan yang berserakan di WC. Rupanya si badut gembel diusir akibat mencoret-coret WC dengan Singkat waktu, setelah pekerjaan menjijikan selesai, si Subur pun langsung mencari di mana bosnya. Lalu tiba-tiba, oh my god! Dengan brutalnya si badut gembel yang tak terima diusir paksa, akhirnya membantai si bos dan juga pegawainya sekaligus. Kembali pada Tara dan juga Daun yang sedang menunggu Victoria. Tiba-tiba Tara merasa heran dan cemas. Ia pun merasa jika ban bocor ini bukanlah kebetulan semata. Tara pun takut jika pria badut itu yang sudah menyabotase mobilnya. Akan tetapi, Daun si rambut jagung nan glowing tetap positif thinking dengan berkata, "Halah, palingan ngelindes paku yang disebar Kang Tambal ban biar dapat orderan." Positifnya di mana anjay? Hingga di tengah perbincangan tiba-tiba Tara merasakan gejolak ngompol yang hampir membuat cangcutnya basah. Meski Daun menyarankan ngompol diruyuk, tapi Tara jelas ogah meniru kelakuan bestinya ini. Tapi pucuk dipetik si botak pun tiba. Lantas Daun pun menyarankan Tara untuk minta tolong ikut ke WC pada si pria botak itu. Dan tanpa berlama-lama, Tara pun langsung menghampirinya. "Misi Om Botak, boleh ikut ke WC?" Meski awalnya si botak menolak karena ia cuman OB, tapi rayuan dua wanita glowing ini tak bisa ia bendung. Alhasil Tara pun diantar menuju WC. Hingga sesampainya di depan WC kumuh, si botak pun menyarankan Tara untuk cepat-cepat karena bangunan tua ini sedang dibersihkan akibat hama tikus. Dan setelah si botak pergi, Tara pun sedikit ragu untuk ngecewer. Tapi daripada kewer-weran dicangcut, ya mau bagaimana lagi. Di luar, Daun yang gabut menunggu Tara memutuskan untuk berselfie Sukaesih lagi. Kali aja followersnya nambah. Namun sontak Daun pun kaget saat mendengar berita di radio tentang kasus pembantaian yang dilakukan seorang pria berkostum badut yang selalu membawa kresek sampah. Di tengah kepanikan, Daun mencoba memastikan dengan melihat foto-foto selfie-nya di toko pizza. Oh my god, you're Oh my god! Dikira Tara yang kembali, nyatanya yang datang adalah si badut gembel. Di dalam gedung, Tara yang baru selesai ngompol langsung bergegas untuk keluar. Betapa kagetnya si Tara saat ia melihat si badut gembel yang berlumuran darah sudah mencegatnya di pintu keluar. Meski terbanting-banting, Tara mencoba ngabret seedan-edannya dan bersembunyi. Di tengah ketegangan, Tara melihat si badut sedang pelangak-pelongo mencarinya. Hingga dirasa badut itu sudah pergi, Tara pun mencoba mengendap-endap untuk kabur. Entah dari mana datangnya si badut, kaki mulus Tara pun tiba-tiba saja dicucuk. Meskipun Tara berhasil lolos, namun jalan keluar yang terkunci membuatnya harus melakukan adu mekanik.
Untung saja Tara berhasil mengalihkan perhatian si badut gembel. Singkat waktu, saat badut itu tak kelihatan bebenguknya, Tara kembali mencoba untuk kabur. Namun sialnya pintu keluar utama sudah digembok. Lalu Tara pun naik ke lantai 2 untuk mencari di mana si botak berada. Tapi sialnya si botak yang sedang bersih-bersih sambil mendengarkan lagu Tikotok tak mendengar teriakan Tara. Akhirnya, Tara pun tertangkap dan dibius. Di sisi lain, Victoria yang sedang OTW menggunakan mobil pinjaman pacar temannya juga mendengar berita pembantaian yang dilakukan pria berkostum badut. Berita itu pun jelas membuatnya sedikit merasa ngeri. Kembali pada Tara yang baru siuman, ternyata ia sudah disekap di markas si badut gembel. Jelas saja Tara pun panik saat si badut gembel sedang memilah-milah alat-alat tukang bangunan. Setelah menakut-nakuti Tara, si badut pun langsung membawa gergaji besi karatan dan pergi menuju tirai bak acara Super Deal Family 100. Dan saat tirai rombeng itu dibuka, ternyata si glowing daun sudah diikat terbalik dengan hanya menggunakan cangcut saja. Lalu bak penyiksaan di zaman dulu, si badut pun mencabut cangcutnya dan langsung membobok celengan si daun. Betapa syoknya Tara saat melihat temannya digelitiki gergaji sampai mokan, hingga Tara yang berhasil bebas mampu melumpuhkan si badut gembel. Di tengah pelarian, Tara pun membawa sebalok pohon jati untuk berjaga-jaga. Dengan mekanik melee balok jati, Tara pun mampu membuat si badut kewalahan. Namun bukannya langsung dirujak, si Tara yang ingin buy one malah menyuruh si badut berdiri untuk kembali beradu mekanik. Karena kebanyakan gaya, si badut pun berganti skill dengan menjadi marksman. Di tengah rasa ngilu pada paha mulusnya, Tara berusaha kabur dengan merangkak. Namun dirasa ngilu saja belum cukup, si badut pun memberikannya tambahan mules. Lebih dari mules akibat seblak, Tara pun ripuh tak tertahankan. Tapi karena pelurunya keburu habis, si badut pun kembali mengambil peluru di dalam kresek sampahnya. Di sisi lain, Victoria baru saja sampai di depan gedung untuk menjemput Daun dan Tara. Namun melihat mobil Tara yang kosong, Victoria pun mencoba untuk menelepon HP milik Daun. Tapi sialnya, panggilan itu malah diketahui badut gembel. Dan saat Victoria meng-SMS jika dirinya berada di depan, si badut dengan triknya yang berpura-pura menjadi Daun menyuruh Victoria pergi ke belakang gedung. Lalu setelah itu, si badut gembel pun langsung menuntaskan kekopetannya pada Tara. Akhirnya, Tara pun mokan setelah mendapati terapi totok wajah menggunakan peluru. Kembali pada si botak yang sedang bersih-bersih, hingga setelah doi menyelesaikan tugas, ia pun langsung turun lantai dan menelpon bosnya untuk meminta bayaran. Betapa migrennya si botak saat pala glowingnya dicium palu kopet sampai ke lenger. Dan tak cuman itu, si badut pun langsung menghancurkan HP si botak bagaikan orang yang kesal ditagih pinjol. Di sisi lain, Victoria terlihat sedang berjalan menuju belakang gedung sesuai arahan SMS palsu.
Betapa syoknya Victoria saat ia melihat tubuh Dawn sudah seperti ikan asin. Di tengah aksi ngabret seedan-edannya, tiba-tiba Victoria mendengar seorang wanita yang berteriak dari dalam basement. Dirasa suara itu berasal dari Tara, ia pun turun untuk memeriksanya. Melihat wanita yang ripuh meminta tolong, Victoria pun langsung berusaha menelpon bantuan. Tapi tiba-tiba... Oh, ternyata wanita itu adalah si badut gembel yang sedang playing victim. Niat sekali. Di tengah kepanikan, Victoria pun berusaha untuk kabur. Namun karena terlalu panik, ia sampai lupa jalan pulang hingga berujung ngumpet di lemari. Singkat waktu, setelah pegal ngumpet sampai encok, Victoria yang merasa situasi sudah aman, mencoba untuk mencari jalan keluar dari gedung ini. Ketika Victoria kesulitan untuk kabur, tiba-tiba ia mendengar suara sesuatu. Dan saat ditengok, bagaikan bocil kurang pendidikan, terlihat si badut gembel sedang asyik sesapedahan dengan sok imut. Dan saat si badut gembel sedang keasikan, Victoria menggunakan kesempatan itu untuk mencari jalan keluar lainnya. Bagaikan gorengan 5003, tiba-tiba si badut membungkus wajah Victoria dengan plastik. Antara ngilu dan pengen ketawa, ceker si badut pun dicucuk patok beton, hingga Victoria pun mampu meloloskan diri. Hingga pelarian Victoria pun berhenti saat ia menemukan jasad saudarinya yang sudah dihias bagaikan boneka sirkus. Di tengah rasa sedih dan syok parah, tiba-tiba si badut gembel sudah berada di belakangnya. Bagaikan Saitama One Gablogman, si botak yang ternyata masih hidup mampu menyelamatkan Victoria dengan sekali gablogan tabung gas. Lalu si botak langsung membopong Victoria untuk meminta bantuan. Setibanya di ruangan yang nggak tahu namanya, si botak pun segera menelpon bantuan. Dan untungnya sutradara sedikit baik dengan tersambungnya telepon ke polsek terdekat. Lantas si botak meminta untuk segera dikirimkan bantuan karena ia sedang diincar oleh seorang psikopat berkostum badut. Mendengar laporan itu, polisi yang memang sedang mencari si badut berjanji untuk segera mengirimkan bantuan. Kemudian si botak segera membawa Victoria menuju tempat yang lebih aman. Tapi sungguh sial, seluruh pintu keluar sudah digembok si badut. Lantas si botak segera mencari alat untuk memotong gembok itu. Tabung dibalas tabung, si botak pun langsung migrain. Tapi kini si badut ingin memastikan si botak turu selamanya. Bagaikan menginjak jambu monyet, si botak pun bucat di setempel sepatu badut. Di tengah kepanikan, Victoria pun menemukan sebatang besi. Untung saja dengan membuat si badut kelilipan besi, Victoria pun bisa lolos. Tapi sungguh aneh aing mah. Bukannya kabur sejauh mungkin, si Victoria malah masuk ke dalam sebuah gudang untuk bersembunyi. Lalu tiba-tiba... Cepat sekali si badut pun hilang entah kemana. Di tengah rasa perih di sekujur tubuh, Victoria dengan ketolilannya malah jadi terjebak di gudang ini. Hingga saat putus asa mendera, tiba-tiba ia mendengar suara mobil.
Suwe sekali, akhirnya Victoria pun terkapar setelah ditabrak koblak milik toko material Sumber Harapan. Lalu si badut langsung menghampiri Victoria dan anehnya, ia seolah tergiur dengan kekenyalan dan keglowingan wajah Victoria. Singkat waktu, tanpa diduga, si badut sedang asyik memakan wajah Victoria bagaikan memakan Yupi. Lalu tiba-tiba, dua petugas perindapan yang datang terlambat langsung meringkus si badut. Oh my god! Ternyata si badut memilih untuk mendisko nyawa daripada harus mendekam di dalam jeruji besi. Saat si badut modar, dua petugas ini memeriksa Victoria hingga mereka pun sontak kaget karena Victoria ternyata masih hidup. Singkat cerita, akhirnya polisi pun membawa jasad si badut untuk diotopsi dan jasad itu pun diterima oleh seorang dokter forensik. Hingga saat para polisi ini pergi, si dokter pun langsung memeriksa jasad si badut gembel. Oh my god, ternyata si badut masih hidup. Meski tak manuk akal, tapi kita semua sudah tahu jika the real psikopat itu selalu kuat. Kemudian scene beralih pada sebuah rumah sakit tempat Victoria dirawat. Dan kini keadaan Victoria sudah kembali stabil. Akan tetapi... Oh, ternyata beginilah keadaan Victoria setelah wajahnya dimakan si badut. Singkat cerita, si badut yang sudah pulang ke markasnya melihat acara reality show bernama Gibah-Gibah Asoy. Terlihat seorang presenter glowing bernama Monica sedang mewawancarai Victoria terkait insiden yang menimpanya, sampai-sampai membuat wajahnya menjadi seperti itu. Namun Victoria berkata jika meski keadaannya menjadi seperti ini, tapi Victoria merasa menang karena sampai saat ini dirinya masih bisa hidup. Melihat hal itu, jelas saja si badut pun kesal. Singkat waktu, setelah acara itu selesai, Monica pun curhat pada pacarnya dan seolah bergidik ngeri saat mewawancarai Victoria. Lantas Monica pun berkata dengan watados, "Beb, kalau misalkan wajahku seperti itu, aku cuma mau kau bom saja sampai aku bucat ya." Lalu tiba-tiba... Oh, ternyata Victoria yang sakit hati dengan perkataan Monica tak kuasa menahan amarah hingga ia pun menghancurkan wajah Monica sampai seperti dirinya. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat mengerikan sekali bukan? Dahlah, nggak ada yang harus diulas di film ini karena intinya cuman kengerian saja. Akan tetapi, di film ini kita bisa mengambil hikmah terutama untuk kaum wanita. Janganlah kalian merasa sombong hanya karena memiliki wajah yang cantik. Apalagi sombong cuman gara-gara filter cadas. Karena jika ada orang yang sakit hati ataupun syirik, semua yang kalian banggakan bisa saja musnah dalam sekejap. Tak peduli konsekuensinya apa, yang penting kalian menderita. Hati-hati. IMDb untuk film ini adalah 5,6 dan menurut saya yang cocok diberi nilai 6,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Terrifier 2016. Jangan lupa like, share, dan subrek supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.